Film ini berkisah tentang seorang koboi yang jago tembak dan memiliki keistimewaan ketika tembakannya lebih cepat dari bayangannya. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Di awal film, berlatar di kota Daisy Town, Utah, tepatnya pada tahun 1846, terlihat seorang pria bernama Alan Luke. Dengan sorot mata birunya, ia menatap tajam ke arah di mana sekelompok koboi yang dikenal dengan nama geng cheaters mendatanginya. Merasa dalam bahaya, ia pun menyuruh sang anak yang bernama John Luke untuk bersembunyi. Namun tanpa diduga, saat itu merupakan hari terakhir John melihat kedua orang tuanya yang dihabisi geng cheaters. Sementara John sendiri berhasil selamat dari kepungan geng cheaters. Sejak saat itulah ia dijuluki sebagai Lucky Luke alias Luke yang beruntung. Konon katanya, tidak ada satu orang pun yang pernah selamat dari serangan geng cheaters tersebut. Singkat cerita, terlihat di mana John Luke kini sudah dewasa. Kini ia lebih dikenal dengan nama Lucky Luke. Ia telah menjadi seorang pria paling ditakuti oleh para penjahat karena telah menjembloskan begitu banyak para penjahat ke dalam penjara. Lucky Luke sendiri memiliki kemampuan luar biasa yang istimewa. Ia dapat menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri. Walaupun memiliki kemampuan menembak yang luar biasa, Lucky Luke memiliki prinsip untuk tidak membunuh orang. Saat Luke berkuda menyusuri tanah yang tandus, dua orang utusan Presiden Amerika menemuinya untuk menyampaikan pesan dari sang presiden. Tidak lama, tiba-tiba ia melihat kereta api yang ditumpangi presiden melintas di dekat mereka. Luke kemudian menemui presiden di dalam kereta tersebut. Ternyata, presiden berencana membuat jalur kereta di kota Daisy Town. Karena kota itu terkenal bahaya dan penuh para penjahat, presiden meminta bantuan Luke untuk mengatur ketertiban kota itu sebagai seorang sheriff. Pada awalnya Luke menolak tawaran presiden dan menentang proyek tersebut. Tapi saat muncul seorang gubernur bernama Cooper yang terlibat di dalam proyek itu, Luke pun bersedia menerima tawaran sang presiden. Karena ia menghormati Cooper yang merupakan sahabat almarhum ayahnya. Singkat cerita, Luke mulai bekerja atas perintah presiden. Ia akhirnya tiba di kota kelahirannya. Kehadirannya di Daisy Town disambut oleh para penjahat yang sudah bersiap untuk menembaknya dari berbagai sudut. Akan tetapi, Luke yang menyadari hal tersebut dengan mudah mengalahkan mereka semua. Saat Luke memasukkan para penjahat ke penjara, di sana muncul sosok pemimpin yang menguasai Daisy Town. Pria itu bernama Pat Poker. Dengan kemampuan sulapnya, Pat Poker mencoba mengintimidasi Luke. Namun sayang, kemampuan tersebut tidak menciutkan mental Luke. Justru sebaliknya, Luke memperlihatkan aksi tembakan super akurat yang justru membuat Pat Poker ketakutan dan segera pergi. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Pat Poker berjanji akan membalas dan memberi perhitungan kepada Lucky Luke. Waktu berganti, Pat Poker lalu menyewa jasa seorang pembunuh bayaran yang bernama Billy the Kids. Tapi alasan Billy ingin menghabisi Luke bukan semata karena bayaran yang ditawarkan oleh Poker. Ia ingin melakukannya karena dendam pribadi di masa lalu. Di malam harinya, saat mengawasi pengiriman tahanan, Luke dihampiri Billy yang ingin menghabisinya. Dengan santainya, Luke hanya menunggu hingga Billy berhasil mencabut senjata dari selempangnya. Ketika itu terjadi, Luke pun melepaskan tembakannya secara bersamaan dengan tembakan yang dilakukan oleh Billy. Hal tersebut membuat Billy merasa kalau dirinya telah tertembak lebih dulu. Ia pun tumbang saat itu juga. Tapi betapa terkejutnya Billy. Ternyata tembakan Luke hanyalah mengenai peluru yang ditembakkan Billy. Pada akhirnya, Billy pun dipenjarakan oleh Luke. Melihat hal itu jelas membuat Poker kecewa. Demain, Luke fera pousser son bras d'herbe. Keesokan harinya, Luke mengunjungi bar yang berisikan penuh dengan anak buah Poker. Tidak lama, tiba-tiba muncul seorang biduan cantik bernama Belle.
Di sana Luke pun terkesima dengan pesonanya. En guise de balance Shogun Boy. Namun tanpa Luke sadari, kalau saat itu ternyata Belle telah disuruh Poker untuk mendekatinya, dengan tujuan mengganti peluru di pistol Luke dengan peluru hampa. Setelah Belle berhasil dengan tugasnya, Poker pun melakukan tindakan kasar kepada Belle untuk memancing emosi Luke. Alhasil Luke pun terpancing dalam siasat Poker tersebut, terlebih lagi saat Poker memperlihatkan sebuah arloji milik almarhum ayahnya. Luke yang melihatnya pun seketika kembali mengingat tragedi pembunuhan orang tuanya. Ia pun berpendapat kalau Poker lah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Luke yang terbakar emosi pun menantang Poker beradu tembak, akan tetapi Luke sendiri memegang teguh prinsipnya. Ia pun hanya berniat mengalahkan Poker tanpa membunuhnya. Duel pun akhirnya dimulai. Luke melepaskan tembakannya yang sangat cepat. Poker pun melakukan suatu trik yang membuat dirinya seolah-olah tewas akibat tembakan Luke. Melihat hal itu jelas menghancurkan mental seorang Luke. Dia yang dulunya dikenal dengan pria yang tidak pernah membunuh kini terkenal dengan Luke si pembunuh. Hey, oh, cowboy, t'en fais pas un peu des... Keesokan harinya, Luke merasa telah gagal dalam memegang teguh prinsipnya. Luke pun kembali ke rumah lamanya untuk mengobati rasa kekecewaannya. Namun tidak lama, muncul Copper yang sudah dianggap Luke sebagai orang tuanya sendiri. Copper memberi nasihat dan petuah kepada Luke jika kejadian tersebut bukanlah suatu hal yang harus membuat Luke terpuruk. Copper mengatakan jika tragedi kematian Poker tersebut dapat menjadi suatu pembelajaran, dia bisa merubah hidupnya menjadi lebih tenang tanpa kekerasan dan senjata api. Setelah mendengar perkataan Copper, Luke memutuskan untuk berhenti menjadi serif dan menggantung pistolnya di atas papan nisan. Compte de ce que tu vas faire. Non, cowboy, pas. Compte de ce que tu es en train de faire. Singkat cerita, ketika Luke sedang menikmati segelas bir di dalam bar, muncul Billy yang baru saja keluar dari penjara. Ia langsung menantang Luke untuk berduel. Di sana Luke hanya terdiam dan cuek. Namun saat para penjahat dan Billy melihat Luke tak bersenjata, mereka segera mengeroyok Luke hingga pingsan dan membawanya keluar untuk dieksekusi gantung. Merci messieurs. Namun tidak lama, muncul seorang wanita bernama Jen yang menyelamatkan Luke. Bukan hanya Jen saja, seorang pria bernama Jesse James pun datang untuk menyelamatkan Luke. Akan tetapi, tujuan James menyelamatkan Luke tidak seperti Jen yang menyelamatkan Luke dengan tulus. Ia mengatakan kalau James menyelamatkan Luke agar suatu saat ia sendiri yang akan membunuh Luke dalam duel tembak. Mendengar perkataan James tersebut tentu saja membuat Billy marah. Dia juga ingin membunuh Luke dalam duel tembak agar namanya terkenal dalam sejarah, karena mengalahkan Luke dalam duel tembak adalah suatu prestasi besar bagi para penjahat. Pada akhirnya, Billy pun mengikuti ambisi James tersebut dengan membiarkan Luke hidup terlebih dahulu. Untuk sekarang, Billy dan James menggantikan Luke sebagai serif di Daisy Town. Il en reste un. Y a quelqu'un d'autre? J'ai Lucky Luke, tu comprends? Parce que... Saat Luke tiba di rumahnya, tiba-tiba muncul Belle yang menawarkan dirinya untuk merawat Luke. Entah apa maksud dan tujuan Belle tersebut, tapi sepertinya Belle memiliki perasaan terhadap Luke. Karena Jen tidak memiliki bakat dalam pengobatan, ia pun mengizinkan Belle untuk merawat Luke, sementara Jen sendiri selalu berjaga di luar rumah demi keamanan Luke. Setelah beberapa hari, Luke dan Belle memutuskan menjalin hubungan asmara dan memilih untuk hidup bahagia dengan damai sebagai seorang petani. Namun suatu hari, tiba-tiba muncul seorang penjahat yang memiliki dendam kepada Luke. Hal deja vu bagi Luke pun terjadi kembali, di mana penjahat tersebut akan menembak Luke, namun di sana Belle melindunginya, yang mana hal tersebut sama seperti adegan yang dilakukan ibu Luke untuk ayahnya di masa lalu. Jen lalu datang dan menembak pistol si penjahat hingga terlempar. Luke akhirnya berhasil melumpuhkan si penjahat, sedangkan Belle masih bisa selamat karena tidak tertembak di bagian yang vital. Esok harinya, Luke berniat untuk meninggalkan kota bersama Belle. Sebelum pergi, ia pun mendatangi Copper untuk berpamitan, tapi hal mengejutkan pun terucap dari mulut Copper di mana ia mengetahui kejadian di mana Luke akan dibunuh penjahat. Di sana Luke merasa sedikit heran bagaimana Copper bisa mengetahuinya.
Copper pun mengatakan kalau berita menyebar dengan cepat secepat peluru. Lalu Copper memberikan Luke 2 lembar tiket menuju Paris. Dia berpendapat jika Luke tidak akan aman tinggal di barat tanpa senjatanya. Singkat cerita, Luke memulai perjalanannya bersama dengan Belle. Saat mereka beristirahat tidur di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul James yang mengejutkan Luke dengan sebuah tembakan. Ternyata James mengikuti Luke hanya untuk menantangnya duel. James sengaja membawakan Luke pistol miliknya yang ia gantung sebelumnya. James pun melemparkan senjata tersebut tepat di bawah kakinya. Dia menyuruhnya mengambil senjata tersebut untuk segera memulai duel. Akan tetapi Luke membulatkan tekadnya untuk tidak menggunakan pistol lagi. Dia menolak mengambil pistol tersebut untuk tantangan duel dengan James. Merasa kesal akan keputusan Luke tersebut, James pun mengalihkan bidikannya kepada Belle. Tapi Luke langsung berlari menuju James dan langsung menghajarnya. Namun sialnya, ternyata James tidak sendirian. Ternyata Billy juga ada di sana. Billy lalu mengambil senjata Luke yang tergeletak. Dia langsung memberikan ancaman kepada Luke, akan tetapi betapa mengejutkannya. Ketika Billy menarik pelatuk senjata itu, ternyata senjata tersebut hanya berisikan peluru hampa. Melihat hal itu, Luke sangat penasaran dengan pistol miliknya itu. Ia mengambil senjatanya dari tangan Billy lalu mencoba menembakkannya. Luke pun menanyakan kepada Billy siapa yang sudah mengganti pelurunya. Billy pun mengakui dirinya tidak tahu menahu tentang peluru hampa itu. Saat itu Luke baru menyadari kejadian sebelumnya yang dilakukan Belle kepada pistolnya saat di bar. Lalu terkuaklah fakta jika kematian Poker sebelumnya hanyalah sebuah rekayasa. Merasa kesal, ia pun meninggalkan Belle yang telah membohonginya. Poker m'avait promis de me laisser partir avec toi. Singkat cerita, Luke memutuskan kembali ke Daisy Town. Ia langsung menanyakan keberadaan Poker kepada orang yang ada di sana. Namun informasi yang didapatkan Luke adalah bahwa Poker telah meninggalkan kota dan menuju jalur kereta yang membawa presiden. Mendengar hal itu, Luke langsung menuju ke sana. Saat Luke tiba di kereta milik presiden, ia tidak menemukan presiden ada di sana. Ia mencurigai bahwa presiden sudah diculik oleh Poker. Dengan keahliannya dalam melacak jejak, Luke pun segera mengikuti arah jejak Poker. Dalam perjalanan, muncul Jen, James, dan Billy yang akan ikut membantu Luke menyelamatkan presiden. Alasan James membantu Luke menyelamatkan presiden karena hutang budinya kepada presiden. Sedangkan keputusan Billy karena ingin dikenal saja dan tercatat dalam sejarah. Sedangkan Jen sudah pasti karena ia adalah teman dekat Luke. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di markas para bandit yang terlihat lebih mirip seperti mesin slot raksasa. Luke pun mendapatkan jackpot ketika menembak tuas besar. Kemudian Luke naik ke lantai 2, di mana ia tak sengaja malah masuk ke ruang jebakan. Contre pas de poker. Di sana terlihat presiden yang tengah ditawan. Presiden pun terkejut dengan kehadiran Luke yang terperangkap. Tapi tiba-tiba muncul Billy dan James yang membuat musuh berjatuhan, serta muncul Jen yang membebaskan Luke. Baku tembak pun tak bisa terhindarkan. Ketika melihat Poker yang ingin kabur, Luke pun mengejarnya dan berhasil menahannya. Saat ia akan menghampiri presiden, tiba-tiba Luke melihat sebuah tangan misterius dengan sepucuk pistol yang mengarah kepada presiden. Saat itu si tangan misterius melepaskan tembakannya dengan efek slow motion. Luke lalu mengangkat pistolnya dan melepaskan tembakan dengan peluru berlogo identitas dirinya untuk menahan peluru dari tembakan tangan misterius tersebut. Merasa presiden sudah aman, Luke pun mengejar sosok misterius itu. Siapa gerangan orang yang mencoba menembak presiden? Namun betapa terkejutnya, ketika Luke melihatnya, ternyata orang tersebut adalah Copper, orang yang sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Ternyata, dalang dibalik semua peristiwa yang terjadi adalah perbuatan Copper. Di sana Copper berambisi ingin menjadi presiden, lalu Luke sendiri dibuat pusing dan terkena tembakan. Copper mempermainkannya dalam bangunan yang penuh dengan ilusi. Sampai akhirnya, Luke menemukan Copper di sebuah ruangan.
Di sana Cooper mengakui kalau ialah geng cheaters yang telah membunuh orang tua Luke, di mana Cooper mengatakan, dulu mendiang ayah Luke adalah anggota geng cheaters, tapi ayahnya keluar dari geng dan berniat melaporkan Cooper ke sheriff. Usai menceritakan kebenaran tersebut, Cooper pun mengacungkan pistolnya ke hadapan Luke. Ia mengucapkan kata selamat tinggal kepada Luke, tapi Luke menyadari kalau ada yang aneh. Chopper di hadapannya hanyalah sebuah ilusi. Ia menyadarinya dari huruf di topi Cooper yang terbalik. Kemudian Luke menembak ke arah sebaliknya dan mengenai Chopper. Pada akhirnya, Cooper bersama Poker ditangkap dan dikirim ke penjara. Setelah itu, Bell lalu mengungkapkan kebenaran kepada Luke. Sebenarnya ia adalah teman masa kecil Luke yang bernama Eleanor. Kemudian Eleanor pun pergi. Billy dan James pun pergi, sedangkan Jen kini memiliki bar yang diberikan oleh presiden. Sementara Luke sendiri berkelana entah kemana, dan akhirnya, film pun selesai.